Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnia dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik yang akan membahas wesel tagih atau disebut dengan piutang wesel. Pengertian wesel tagih merupakan janji tertulis dari satu pihak ke pihak lain yang berisi kesediaan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang akan datang. Pembuat atau penerbit wesel mencatat sebagai wesel bayar, sebaliknya penerima wesel mencatat sebagai wesel tagih. Piutang wesel dapat disebabkan yang pertama transaksi penjualan kredit yang telah jatuh tempo tetapi tidak dapat dilunasi oleh pelanggan. Yang kedua, meminjamkan uang kepada pihak lain atau pelanggan yang berisiko tinggi dan baru. Hal yang harus diperhatikan, ada pinjaman pokok, jumlah yang dipinjam atau dipinjamkan oleh atau dari pihak tertentu. Adapun tanggal jatuh tempo wesel atau tanggal waktu pembayaran wesel. Adapun tingkat bunga, dari berapa persen tingkat bunga yang ditentukan dalam wesel. Tingkat bunga wesel tagih untuk periode yang lebih dari 1 tahun, pembayaran bunga umumnya dibagi per semester, triwulan atau interval waktu lain yang disepakati. Ketika jangka waktu wesel tagih kurang dari 1 tahun, bunga biasanya dibayarkan pada saat wesel dilunasi. Normalnya itu dalam 1 tahun. Wesel ada 2 macam, yang dapat dipindah tangankan dan tidak dapat dipindah tangankan. Begitupun piutang wesel ada 2 macam, ada piutang wesel berbunga memiliki suku bunga. Adapun piutang wesel tanpa bunga disebut bunga nol, tapi memasukkan bunga sebagai bagian dari nilai nominal wesel yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Rumus bunga sama dengan nilai nominal wesel dikali tingkat bunga per tahun dikali jangka waktu. Jatuh tempo wesel, kurangkan tanggal dikeluarkannya wesel dari jumlah hari yang ada dalam bulan penerbitan. Kemudian, tambahkan sebanyak hari-hari penuh dalam bulan-bulan berikutnya, tapi tidak boleh dari jatuh tempo wesel. Kemudian, kurangkan jumlah hari yang diperlukan dari 1 dan 2 dari jangka waktu wesel. Nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo dari suatu wesel tagih adalah jumlah nilai nominal wesel ditambah dengan bunganya. Rumusnya nilai jatuh tempo wesel tagih sama dengan nilai nominal tambah jumlah bunga wesel tagih. Pencatatan atas wesel tagih yang gagal bayar. Ketika suatu wesel gagal dibayar, nilai nominal dari wesel ditambah bunga yang jatuh tempo ditransfer ke akun piutang. Pendiskontoan wesel tagih ke pihak ketiga, misalnya bank. Perusahaan dapat menjual wesel tagih yang dimiliki kepada pihak ketiga, misalnya bank atau perusahaan anjak piutang, sebelum wesel tersebut jatuh tempo. Alasan perusahaan menjual wesel tagihnya sebelum jatuh tempo antara lain adalah adanya kebutuhan likuiditas untuk kegiatan operasi atau untuk melunasi utangnya kepada pemasok. Perusahaan yang menjual wesel tagihnya ke lembaga keuangan tidak akan menerima secara penuh nilai nominal wesel ditambah dengan bunga, tetapi dipotong oleh lembaga keuangan sebagai fee untuk lembaga keuangan tersebut. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.